Di awal film, diperlihatkan sebuah pemberitahuan bahwa seorang nenek bernama Ellen meninggal dunia di usia 78 tahun karena penyakit menahun di rumah putrinya bernama Annie. Jenazahnya akan diperlihatkan pada hari Jumat dan akan dimakamkan esok harinya pukul 10 pagi. Kemudian kita akan diperlihatkan seorang pria bernama Steve, suami Annie, sekaligus menantu si nenek yang meninggal. Ia membangunkan anaknya bernama Peter supaya bersiap-siap menghadiri acara pemakaman sang nenek. Lalu Steve mendatangi rumah pohon, di mana anak bungsunya Charlie sering menginap di sana. Come on. That's how you get pneumonia. Come on, let's go. We're late. Your mother's in the car. Saat di acara, Annie memberikan sepatah dua kata mengenai riwayat hidup ibunya hingga meninggal dunia. She was a very difficult woman to read what was going on with her, and God warm, incredibly stubborn, which... Selesai acara, mereka pun kembali ke rumah. Ketika anak dan suaminya beristirahat, Annie malah melanjutkan pekerjaannya yang tertunda, di mana ia adalah seorang seniman pembuat miniatur seputar kehidupannya. Setelah itu, Annie masuk ke kamar mendiang ibunya. Di sini ia menemukan beberapa barang peninggalan sang ibu. Salah satunya adalah buku mengenai dunia supranatural, dan di dalam buku ini terselip sebuah tulisan untuknya. Pesan itu bertuliskan, Annie pun terlihat bingung apa maksud tulisan itu. Esok hari saat di sekolah, Peter tidak fokus pada pelajaran dan terlihat asik chattingan bersama temannya soal pesta yang akan mereka adakan. Care to weigh in, Peter? About which part? Sementara Charlie, bukannya mengerjakan ujian, ia malah asik dengan mainannya. Are you done? So maybe we finish the Setelah keluar kelas, Charlie menghampiri burung yang menabrak jendela kelasnya, lalu memotong leher burung tersebut. Hingga tak lama, Charlie melihat seorang wanita melambaikan tangan ke arahnya dari kejauhan. Kembali ke rumah, Annie melihat pintu kamar mendiang ibunya terbuka. Lalu ia pun menanyakan apakah suaminya yang masuk ke kamar itu. Namun Steve pun mengatakan tidak. Jauh sebelum ibunya meninggal, Annie ini sudah lama menyimpan tanda tanya mengenai ibunya yang misterius dan selalu berperilaku aneh. Tapi sampai saat ini, Annie tidak pernah mengungkapkan kepada siapapun, hingga ia memutuskan bergabung ke komunitas orang-orang yang kehilangan keluarga terkasih atau kelompok curhat. Di sini Annie akhirnya mengeluarkan keluh kesah mengenai riwayat keluarganya yang janggal. Ia juga mengaku tidak pernah akrab dengan mendiang sang ibu. Menurutnya ibunya itu bukanlah manusia normal pada umumnya. Yang paling membuatnya khawatir adalah putri bungsunya Charlie sangat dekat dengan ibunya, di mana ia takut Charlie akan mengalami hal-hal di luar kendalinya. Kita berpindah ke Charlie yang sedang bermain di rumah pohon. Tak lama ia melihat cahaya melintas mengarah keluar. Karena penasaran, Charlie pun keluar mengikuti cahaya itu. Hingga kemudian, ia melihat sosok Ellen, neneknya, yang sedang duduk di dalam lingkaran api. Charlie! Malam harinya, Peter meminta izin pada ibunya menghadiri pesta di rumah temannya. Karena takut anaknya itu akan melakukan hal-hal negatif, Annie pun meminta Peter membawa Charlie ikut bersamanya. Sesampainya di acara pesta, Peter bertemu dengan wanita yang sudah lama ia taksir, lalu mengajaknya menikmati sesuatu yang ia bawa. Namun Charlie selalu mengikutinya, hingga Peter pun meminta adiknya itu menunggu sambil makan hidangan kue yang disediakan. Namun ternyata itu adalah kue kacang yang tidak boleh Charlie makan karena alergi kacang
bisa membuatnya kesulitan bernafas. It's hard to breathe. I think my throat's getting bigger. Melihat penyakit Charlie kambuh, Peter pun membawanya pulang supaya mendapatkan pertolongan. Saat dalam perjalanan, Peter terlihat panik dan ketakutan, sementara Charlie yang kesulitan bernafas mengeluarkan kepalanya keluar jendela mobil supaya mendapat udara. Peter yang melaju kencang tiba-tiba melihat bangkai hewan di tengah jalan. Karena terkejut, ia pun membanting setir dan membuat kelapa Charlie menghantam tiang listrik hingga terputus. Menyadari Charlie telah tewas, Peter pun terdiam dan terlihat linglung sambil meneteskan air matanya, di mana ia tak tahu harus berbuat apa. Lalu Peter memutuskan pulang ke rumah tanpa memberitahu kedua orang tuanya. Singkatnya, Annie akhirnya mengetahui setelah menemukan jasad Charlie tanpa kelapa di dalam mobil. Annie sangat terpukul dengan peristiwa mengerikan ini, sementara mereka belum meminta penjelasan Peter mengenai kronologis kejadian. Semenjak kejadian itu, suasana di keluarga ini menjadi kaku. Tak ada lagi canda tawa. Annie sangat hancur dengan tewasnya putri bungsunya itu. Bahkan saking terpukulnya, Annie selalu tidur di rumah pohon, tempat kesukaan Charlie. Sementara Peter masih trauma dengan peristiwa yang merenggut nyawa adiknya itu. Mentalnya semakin terpuruk, di mana ia sering terlihat diam dan tak mau bicara. Kejiwaannya benar-benar terguncang. Ketika Annie baru pulang dari acara curhat, seorang wanita terlihat memberhentikannya. Wanita ini bernama Joan, sesama anggota komunitas curhat. Joan ingin mengungkapkan rasa empatinya, mengingat Annie kehilangan dua orang terkasihnya di waktu yang berdekatan. To chase you down. I'm Joan. Come in with me? Or we could even just... I'm sorry, really, Namun karena belum terlalu kenal, Annie pun menolaknya. Hingga kemudian, Joan memberikan alamatnya dan mengundang Annie datang kapanpun untuk saling berbagi cerita, supaya ia tidak selalu dalam kesedihan. Bye-bye. Sesampainya di rumah, Annie mengaku kesulitan tidur. Lalu ia permisi pada suaminya tidur di rumah pohon, sama dengan Peter, di mana semenjak meninggalnya Charlie, ia selalu kesulitan tidur, hingga tiba-tiba keesokan harinya, Annie terlihat tidak fokus pada pekerjaannya. Lalu ia pun teringat pada Joan yang mengundangnya curhat. Annie kemudian mendatangi alamat wanita itu. Saat sampai di depan pintu, Annie heran melihat keset Joan mirip dengan keset yang dipakai almarhum ibunya. Kemudian, Joan menyambutnya dengan hangat. Singkat cerita, Annie pun mengeluarkan semua hal yang menyangkut di pikirannya, termasuk menceritakan saat ia menemukan jasad Charlie di dalam mobil tanpa kelapa. Tentu semua orang tua akan merasa hancur melihat anak mereka dalam kondisi setragis itu. Bahkan sampai dimakamkan pun, Annie tidak melihat wajah putrinya itu. Mendengar curhatan Annie, Joan terlihat memberikan simpatinya. Saking terpukulnya, Annie bahkan membuat miniatur saat kejadian yang menewaskan putrinya itu. Kemudian saat makan malam, terlihat Annie dan Peter saling menatap. Semenjak peristiwa itu, hubungan anak dan ibu ini semakin memburuk, sampai akhirnya terjadi perdebatan. Annie seketika marah karena tak terima Peter berkata kasar padanya. Don't you ever raise your voice at me. I am your mother. Hingga ia pun mengungkit soal kematian Charlie dan menyalahkan Peter yang menjadi penyebabnya. Bahkan sampai saat ini, ia tidak pernah mengucapkan permintaan maaf. If you could have just said I'm sorry or faced up to do something with this. Namun Peter tak mau disalahkan. Justru ia menyalahkan Annie, karena kalau saja ibunya itu tidak meminta Charlie ikut ke pesta, maka peristiwa ini tidak akan terjadi. Esok hari saat Annie baru pulang berbelanja, ia bertemu kembali dengan Joan. Joan bercerita bahwa beberapa waktu yang lalu, ia bertemu dengan seorang paranormal yang dapat memanggil arwah. Dengan semangat ia menjelaskan bahwa paranormal itu telah datang ke rumahnya melakukan ritual bersama, dan hasilnya paranormal itu berhasil mendatangkan arwah cucunya. Di sini Annie terlihat senyum seolah tidak percaya dan menganggap itu hanyalah lelucon
Namun Joan terus meyakinkan Annie dan siap membuktikan ucapannya. Karena tak ingin mengecewakan wanita ini, akhirnya Annie pun bersedia melakukan ritual di rumah Joan saat itu juga. I love you, sweet. Annie yang mulai ketakutan tiba-tiba menjerit dan meminta ritual dihentikan. Are you alright? I'm sorry. I understand. Okay, I'm sorry. Thank you. Sebelum Annie pulang, Joan memberikan kertas berisi mantra dan lilin yang bisa Annie gunakan jika ingin memanggil arwah Charlie supaya kerinduannya dapat terobati. Di sini saya berpesan kepada kita semua supaya tidak mempercayai hal-hal mistis seperti ini, karena ini tidak benar dan menyalahi hukum agama. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa kita lakukan dalam memanggil arwah yang telah berpulang kepada Sang Pencipta. Malam hari ketika semua telah tertidur, Annie melihat banyak semut yang berjalan ke arah kamar Peter. Annie pun langsung menuju kamar sang anak, dan seketika melihat Peter telah dikerumuni semut. What's going on? Why are you scared of me? What? I never wanted to be your mother. But she pressured me. I tried to have a miscarriage. I did everything they told me not to do, but it didn't work. You tried to kill me. I love you. I did. I was trying to save you. Ternyata semua itu hanyalah mimpi buruk Annie. Pagi harinya, Annie membangunkan Peter dan suaminya, lalu mengajak mereka melakukan ritual pemanggilan arwah yang telah diajarkan Joan. Annie lalu memegang tangan keduanya, diikuti bacaan mantra, hingga suasana seketika menjadi hening. Tak lama terdengar suara Charlie yang masuk ke tubuh Annie. Hello? Mom? Mom? I don't like this. Dad, I don't like Melihat ibunya telah kerasukan, Peter pun ketakutan dan meminta ritual ini dihentikan karena situasi semakin mencekam. Steve mengambil air lalu menyiram wajah istrinya itu supaya kembali sadar. Setelah itu, diperlihatkan miniatur mobil saat kejadian tewasnya Charlie, dan terlihat sebuah tulisan di tembok bertuliskan Lift Touch Pandemonium, yang artinya terbukalah gerbang neraka. Esok hari saat di sekolah, Peter terkejut melihat cahaya melintas seperti cahaya yang dilihat Charlie sebelumnya. Kemudian tak lama ia melihat bayangan dirinya tersenyum di jendela kaca yang membuatnya seketika berdiri ketakutan. Kembali ke rumah, di mana Annie sedang menyiapkan salah satu miniaturnya. Tak lama ia menerima telepon dari Steve, suaminya. Steve memberitahu bahwa anak mereka Peter menghubunginya, di mana ia merasa seperti diganggu roh jahat. Steve menegaskan tak ingin terjadi apa-apa dengan putranya itu, dan seperti menyalahkan Annie yang menjadi penyebab kekacauan yang terjadi di keluarga mereka. Semenjak Annie mengenal Joan dan ikut ritual pemanggilan arwah, suasana di rumahnya pun kini berubah menjadi suram dan sering diganggu hal-hal mistis. Sejauh ini, hanya Steve, suaminya, yang masih tidak terpengaruh dan masih berpikir normal. Malam harinya, Annie kembali menemukan keanehan saat ia masuk ke kamar Charlie. Buku itu seperti ada yang menggambar. Sementara Peter di kamarnya merasakan hal mistis lainnya, di mana ia melihat bayangan Charlie berdiri di sudut kamar, dan tak lama bayangan itu menghilang, dan tiba-tiba mendengar teriakan Peter. Annie pun segera ke sana, sedangkan Peter mengira bahwa semua ini adalah ulah ibunya yang memanggil arwah Charlie. Hingga tak lama, Annie kembali ke kamar Charlie dan melihat buku itu telah tergambar wajah Peter dengan tanda silang. Takut terjadi sesuatu hal pada Peter, Annie pun berniat membakar buku itu. Melihat keanehan ini, Annie pun memutuskan tidak jadi membakar buku misterius itu. Esok harinya, Annie mendatangi rumah Joan karena ia menyadari bahwa setelah melakukan ritual pemanggilan arwah itulah terjadi berbagai hal-hal mistik di keluarganya. Namun pintu kamar Joan terkunci dan tidak ada seorang pun di dalam.
yang ada hanya peralatan ritual lengkap di atas meja, di mana foto Peter dijadikan sebagai target ritual. Lalu saat Annie kembali memperhatikan keset milik Joan, ia pun semakin yakin bahwa keset itu sangat mirip dengan milik almarhum ibunya. Merasa ada yang tidak beres, Annie pun langsung pulang, dan sesampainya di rumah, ia memeriksa kembali barang-barang milik Ellen ibunya. Dan ternyata benar, keset yang digunakan Joan ternyata memiliki pola kesamaan dengan milik ibunya. Bukan itu saja, Annie menemukan sebuah buku yang memiliki lambang yang sama dengan kalungnya dan juga kalung ibunya. Dan lambang itu juga terpampang di tiang listrik yang menghantam kelapa Charlie. Lambang itu diketahui sebagai simbol sekte pemuja setan yang menyembah salah satu dari 8 raja neraka, yaitu Raja Paimon, atau yang dikenal sebagai dewa tipu daya, yang mereka yakini mampu memberikan kekayaan dan kesejahteraan. Dalam buku itu dijelaskan bahwa apabila Raja Paimon berhasil dipanggil, maka ia akan merasuki tubuh manusia yang rapuh. Karena Raja Paimon adalah laki-laki, maka ia menginginkan tubuh manusia pria sebagai tempat yang akan ia rasuki selanjutnya. Setelah itu, Annie menemukan album foto lama ibunya. Di sana terlihat banyak foto-foto orang lain, dan salah satunya adalah Joan. Hingga Annie pun mengetahui fakta mengerikan, di mana ternyata ibunya adalah ketua sekte pemuja setan. Dan orang-orang itu adalah para pengikutnya, dan Joan adalah salah satu pengikut setia ibunya. Sementara Peter yang sedang duduk santai, mendengar suara misterius memanggil-manggil namanya, hingga diketahui ternyata suara itu berasal dari seorang wanita yang tidak lain adalah Joan, yang mengeluarkan kata-kata mantra untuk mencelakainya. I expel you! Saturday! Dagony! Paragon! Peter! Get out! Kemudian, saat berjalan di lorong sekolah, ia kembali melihat cahaya misterius melintas. Di waktu bersamaan, Steve menerima email di mana makam mertuanya kini telah rusak dan jasadnya telah menghilang. Sementara itu, Annie mencium aroma busuk menyengat dari arah loteng. Karena penasaran, ia pun naik memeriksanya. Dan ternyata aroma busuk itu berasal dari jasad yang terbujur tanpa kepala. Annie meyakini bahwa itu adalah jasad ibunya. Namun ia tidak mengerti bagaimana bisa jasad ibunya ada di sana. Kemudian, saat Peter sedang belajar di kelas, ia kembali mendengar suara misterius. Hingga kemudian, inilah yang terjadi. Peter! Tak lama, Steve menerima telepon dari sekolah Peter yang memberitahu kejadian aneh yang menimpanya. Sesampainya di rumah, mereka pun membawa Peter ke kamar untuk beristirahat. Lalu Annie pun memberitahu Steve soal jasad yang ia temukan di atas loteng, di mana ia yakin bahwa itu adalah jasad ibunya. Karena penasaran, Steve pun memeriksanya. Jesus, fuck! There's more. What the fuck was that? Why didn't you call the police? Annie lalu menceritakan soal Joan yang berpura-pura menghiburnya, lalu mengajarinya cara memanggil arwah. Lalu ia memperlihatkan foto Joan ada di album foto ibunya, dan lambang yang ia pakai di kalungnya ternyata dipakai juga oleh setiap orang yang ada di foto itu. Namun Steve tidak percaya apa yang dikatakan istrinya itu. Justru Steve curiga bahwa Annie lah yang telah mencuri jasad ibunya, karena ia selalu keluar malam dengan alasan ke bioskop. Padahal Annie menghadiri acara curhat. Annie pun terlihat frustasi karena sang suami tidak percaya apa yang ia katakan. Kemudian Annie menegaskan bahwa keluarga mereka saat ini telah dikutuk dan telah membuat perjanjian dengan iblis saat melakukan ritual memanggil arwah Charlie. Annie juga meyakini bahwa kekuatan mistis itu sedang mengincar Peter untuk dihabisi. Sebagai bukti, Annie memperlihatkan gambar Peter dengan tanda silang yang tergambar di buku Charlie. Ia mengatakan telah membakar buku misterius itu, namun ia malah ikut terbakar. Lalu Annie pun memohon supaya Steve mau memusnahkan buku itu, karena kalau tidak, maka Peter akan dihabisi oleh roh jahat itu. Namun Steve terlihat masih tak percaya
dengan apa yang dikatakan istrinya. Hingga kemudian Steve mencoba yakin dan bersiap membakar bukunya. Namun tak lama ia berbalik arah dan mengatakan tak mau lagi menuruti perintah istrinya itu, di mana ia merasa Annie sudah tidak waras dan ia akan menelpon polisi. You are sick, Annie. I need to call the police. Mendengar hal itu, Annie pun murka, lalu ia merampas bukunya dan langsung membakarnya. Dan inilah yang terjadi. Bukannya Peter yang terbakar, melainkan Steve lah yang menjadi korban dan akhirnya tewas dilalap api. Mendengar suara histeris di bawah, Peter akhirnya terbangun. Mom? Dad? Dan saat sampai di lantai bawah, ia pun melihat ayahnya kini telah tewas mengenaskan. Lagi-lagi tanpa Peter ketahui bahwa ibunya telah mengamatinya dari sudut atas plafon. Kemudian Peter melihat sosok bayangan pria tanpa busana tersenyum padanya. Lalu ia pun melihat ke atas plafon, hingga tiba-tiba Peter naik ke atas loteng menyelamatkan diri dari kejaran ibunya yang telah kerasukan. Kemudian Peter melihat beberapa lilin menyala mengelilingi tempat jasad Ellen yang telah menghilang, dan berganti fotonya ada di sana. Dengan kedua matanya berlubang, Peter masih tak percaya apa yang ia lihat. Kemudian ia menampar pipinya, seolah semua ini hanyalah halusinasinya. Kemudian secara bersamaan ia mendengar suara sayatan, dan setelah Peter melihat ke atas, ia melihat ibunya sedang memotong laharnya sendiri. Seketika Peter pun ketakutan, lalu melompat lewat jendela. Tak berapa lama, terlihat cahaya misterius merasuk ke dalam tubuh Peter, yang mana cahaya itu adalah jelmaan Raja Paimon. Setelah itu, ia melihat ibunya melayang naik ke rumah pohon. Peter yang sudah dirasuki roh Raja Paimon ini pun seketika mengikuti ibunya. Dan ternyata di sekitarnya ada banyak sekali sosok pengikut ajaran sesat ini tanpa memakai pakaian. Terlihat mereka sedang menyambut kehadiran raja baru atau Tuhan mereka yang ada di tubuh Peter sekarang. Setelah naik ke dalam rumah pohon, Peter langsung disambut oleh beberapa pengikut Raja Paimon. Di sini Peter melihat sebuah patung kayu memakai gambar wajahnya yang mereka jadikan sesembahan. Peter pun dipasangkan mahkota, di mana ia kini telah resmi menjadi Raja Paimon, atau Tuhan yang akan mereka sembah selamanya. Dan film pun berakhir. You are Paimon, one of the 8 kings of hell. We have looked to the northwest. Hail, Paimon! Kesimpulan film ini adalah keluarga Annie perlahan hancur dan tersesat ke dunia hitam karena mewarisi ajaran menyimpang yang telah dilakukan Ellen ibunya. Kita sudah melihat saat Annie menceritakan soal kehidupan keluarganya yang janggal saat mengikuti acara curhat. Dan sejak awal, Annie telah dipengaruhi ajaran sesat tanpa ia ketahui. Dan itu semua di luar kendalinya. Sedangkan Charlie, meskipun secara biologis adalah anak Annie dan Steve, tapi sejak lahir, ia lebih dekat dengan Ellen neneknya dan telah dirasuki roh Raja Paimon. Makanya ia terlihat aneh dan sangat misterius. Peristiwa yang dialami Charlie telah direncanakan oleh sekte ini supaya roh Raja Paimon yang ada di tubuh Charlie bisa pindah ke tubuh Peter yang merupakan seorang pria. Sebelum video ini kita tutup, saya ingin menjelaskan bahwa apa yang kita saksikan di film ini adalah perbuatan sesat yang sangat bertentangan dengan agama.